Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, karena kita sudah melewati PTS, berarti kita sudah mulai masuk ke bab ketiga ya. Jadi untuk pertemuan minggu ini kita mulai masuk ke bab 3, yaitu ya sistem persamaan 3 variabel. Di mana sistem persamaan 3 variabel atau biasa disingkat dengan kata SPLTV, sistem persamaan linear 3 variabel SPLTV. Sebenarnya konsepnya sama SPLDV. SPLDV ini 2, yang ini 3. Nah, bedanya apa? Pada SPLDV itu cuma 2 variabelnya, variabel X atau Y. Atau misalkan contohnya gini, 2X ditambah 3Y sama dengan 7. Nah, ini 2 variabel X dan Y. Nah, kalau SPLTV berarti 3X tambah 4Y dikurang Z sama dengan 8 misalkan. Nah, di sini ada 3, ada X, ada Y, ada Z. Nah, kesulitannya ini membutuhkan lebih dari 2 cara untuk penyelesaiannya. Jadi kalau sebelumnya pakai eliminasi campuran itu kalian cukup eliminasi dan substitusi saja. Nah, kalau di sini lebih bertingkat lagi penyelesaiannya. Nah, sebelum masuk ke sana, kita pelajari dulu dasarnya. Jadi sistem persamaan ini kadang-kadang ada hal yang unik di sana. Hal yang unik adalah kadang-kadang kita menemukan ada hasil penyelesaiannya, kadang-kadang juga tidak. Nah, cenderung soal yang pernah saya keluarkan itu ada yang ada hasilnya atau yang konsisten. Nah, sebelum masuk ke situ, sistem persamaan pun dapat dikatakan homogen. Oke. Sistem persamaan atau SP dikatakan homogen hanya jika menghasilkan konstanta bernilai 0. Konstantanya 0. Contoh, 3X ditambah Y sama dengan 0. Ini homogen. 3X ditambah Y sama dengan 7. Ini sama dengan tidak homogen atau heterogen. Lalu gimana kalau misalkan kayak gini, 3X ditambah Y dikurang 7 sama dengan 0? Konstantanya 0? Bukan, konstanta itu adalah angka yang tidak menempel dengan variabel. Atau di sini dalam kasus soal yang contoh yang ini adalah 7. 7 ini dikatakan itu adalah konstanta, sehingga konstantanya min 7 berarti dia juga tidak homogen. Oke. Nah, berikutnya, bagaimana cara menyelidiki persamaan tersebut ada penyelesaiannya atau tidak? Nah, untuk mengetahui sebuah persamaan ada hasilnya atau tidak, kita harus bisa membedakannya. Nah, cara membedakannya bagaimana? Cara membedakannya, sebentar. Oke. Tadi jadi kalau mengetahui sistem tersebut memiliki persamaan atau penyelesaian itu bagaimana? Contohnya gini. Pertama, nanti ada tiga sistem ya. Yang pertama adalah penyelesaian yang unik. Yang pertama, penyelesaian unik. Misalkan kita buat dulu persamaannya. AX tambah BY sama dengan C.
dx ditambah EY sama dengan F. Kita kurungin ya. Nah, penyelesaian unik jika A per D itu tidak sama dengan B per E, juga tidak sama dengan C per F. Itu akan menghasilkan sistem persamaan yang mempunyai penyelesaian yang unik. Terus kalau penyelesaian yang unik berarti dia masih konsisten ya. Berarti masih kemungkinan ada penyelesaiannya. Terus yang kedua, sistem tidak memiliki penyelesaian. Tidak memiliki penyelesaian. Sistem yang tidak memiliki penyelesaian jika tadi A per D sama dengan B per E tapi tidak sama dengan C per F. Jadi dari ketiga persamaan tadi, dari yang ini A per D sama dengan B per E tapi tidak sama dengan C per F, itu berarti sistem tersebut tidak mempunyai penyelesaian. Nah, sistem ini tidak mempunyai penyelesaian. Yang ketiga, memiliki penyelesaian yang tak hingga. Penyelesaian yang tak hingga itu muncul jika A per D sama dengan B per E sama dengan C per F. Jadi sama semua nih. Oke. Jadi untuk menentukan penyelesaiannya seperti ini. Oke. Biar lebih mudah paham kita kasih contoh aja. Contoh yang pertama, 2x ditambah 4y sama dengan 3. 3x ditambah 6y sama dengan 5. Oke. Contoh yang pertama ya. Berarti kan ini A, ini B, ini C, ini D, ini E, ini F. Ini kalau untuk dua variabel ya. Kalau 3 berarti nanti ada lagi lanjutannya ya. Kita coba dulu yang 2. Sebenarnya konsepnya tapi tetap sama ya. Mau SPLDV, SPLTV, kalau ada yang nggak sama berarti itu tidak memiliki penyelesaian. Kalau tidak sama semua berarti unik. Kalau sama berarti penyelesaiannya tak hingga. Oke, langsung kita bahas yang ini. Berarti ini 2/3, ini 4/6, yang ini 3/5. 2/3, 4/6 sama? Sama. Kok bisa sama? Kita bagi 2. 4 bagi 2, 2. 6 bagi 2, 3. Berarti nilai mereka adalah sama. Lalu apakah sama dengan 3/5? Jawabannya adalah tidak sama. Berarti ini tidak memiliki penyelesaian. Tak punya penyelesaian. Oke, contoh yang kedua, 5x ditambah 2y sama dengan 4. 6x ditambah 3y sama dengan 7. Berarti 5/6, 2/3, 4/7. 5/6, 2/3 sama? Tidak sama. 2/3, 4/7 sama? Tidak sama. Karena keduanya tidak sama, berarti penyelesaian mereka adalah penyelesaian unik. Penyelesaian unik yang pertama ya, unik. Gak ada yang sama. Oke, lanjut. Yang ketiga, 2x
ditambah 3Y sama dengan 1. 6X ditambah 9Y sama dengan 3. Oke. Berarti ini 2/6, 3/9, 1/3. 2/6 dan 3/9 sama atau tidak? Sama. Kok bisa sama? Sama-sama kita bagi, ini kita bagi 2, ini kita bagi 3. 2 bagi 2 1, 6 bagi 2 3, 3 bagi 3 1, 9 bagi 3 3. Berarti ini semua adalah sama. Nah, kalau sama semua berarti itu memiliki penyelesaian yang tak hingga. Nah, oke. Nah, untuk penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTP, nanti kita ada 3 metode cara. Ada 3 metode, ada sebenarnya 4 metode cara, cuman nanti yang akan saya ajarkan hanya 2 metode cara ya. Yang pertama ada eliminasi, yang kedua substitusi, 3 campuran. Campuran itu campuran antara eliminasi dan substitusi ya, campuran antara E plus S, eliminasi dan substitusi. Terakhir ada cara determinan. Ini belum umum di bahasanya, karena nanti akan lebih banyak di soal-soal matriks yang akan dipelajari pada bab 2 nanti. Tapi kita mempelajarinya sedikit dulu untuk menyelesaikan persamaan linear 3 variabel. Yang perlu diingat, tidak semua sistem persamaan linear 3 variabel itu bisa diselesaikan dengan cara campuran atau determinan. Ada soal yang hanya bisa diselesaikan dengan cara determinan, ada soal yang hanya bisa diselesaikan dengan cara campuran. Oke. Langsung aja, mungkin contohnya, kayaknya saya harus kasih contoh yang pertama untuk sistem persamaan linear 3 variabel. Penyelesaiannya akan saya jelaskan hanya 2 ini saja, campuran dan determinan. Kenapa hanya 2 ini? Pertama, saya mau meringkas waktu untuk menjelaskan materinya. Yang kedua, eliminasi dan substitusi itu kurang efisien dalam penyelesaiannya, karena lebih mending pakai cara campuran sekalian. Oke, contohnya 2X dikurang 3Y ditambah Z sama dengan 6. X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan min 6. 4X dikurang 5Y ditambah 3Z sama dengan 10. Oke, ini persamaan pertama, persamaan kedua, persamaan ketiga. Ada 3 buah persamaan. Lalu penyelesaiannya gimana? Nah, pertama pakai metode campuran dulu ya. Kita pakai metode ketiga, metode campuran. Pertama kita eliminasi dulu. Eliminasi persamaan 1 dan berapa? Dan 2 aja ya. 1 dan 2. Oke, tulis ulang. 2X dikurang 3Y ditambah Z sama dengan 6. X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan min 6. Ada yang bisa langsung dieliminasi. 2X kurang X nggak bisa. 3 dan 2 tidak sama, ini pun tidak sama. Jadi kita harus buat sama dulu. Mana yang mau kita buat sama? Oke, di sini pilihannya mau X atau Z, terserah kalian. Kalau saya memilih yang KPK-nya kecil, 21, 32 dan 12. Berarti pilihannya ada di X dan Z. Nah, kalau saya maunya yang X aja. Berarti di atas kali 1, bawah kali 2.
Berarti semuanya dikali 1, yang bawah semuanya dikali 2. 2x kali 1 2x min 3y ditambah z sama dengan 6. X kali 2 2x, 2y kali 2 4y, 2z kali 2 4z sama dengan min 12. Biar habis kita kurang, karena ininya sama ya, tanda-tandanya sama-sama positif. 2x kurang 2x habis, min 3y dikurang 4y jadinya min 3y dikurang 4y ya. Jawabannya sorry. Min 3y dikurang 4y hasilnya min 7y, betul. Z dikurang 4z min 3z sama dengan 6 dikurang min 12, berarti plus ya, berarti 6 tambah 12 18. Kita tulis ini persamaan ke 4. Sudah? Lakukan yang sama, eliminasi lagi, mau 1 dan 3 atau 2 dan 3 terserah. Saran saya gunakan yang mudah dan harus sama yang dieliminasi, berarti 1 dan 3. Eliminasi 1 dan 3. 2x min 3y ditambah 2 sama dengan 6. 4x min 5y ditambah 3z sama dengan 10. Belum sama lagi ya, kita x nya kita mau habisin ya, berarti dikali 2 dikali 1. 2x kali 2 4x min 6y ditambah 2z sama dengan 12, semuanya dikali 2. Ini 4x dikurang 5y ditambah 3z. Pokoknya kalau dikali 1 tulis ulang aja, dikurang lagi. Min 6y dikurang min 5y, min ketemu min jadinya positif, jadi min 6y ditambah 5 hasilnya min y. 2z dikurang 3z hasilnya min juga z. 12 dikurang 10 min 2. Persamaan ke 5. Dapat persamaan 4 dan 5, kalian substitusi. Kalian eliminasi lagi. Eliminasi lagi persamaan 4 dan 5. Persamaan 4 tadi min 7y min 3z sama dengan 18. Persamaan keempat min y min z sama dengan min 2. Kurang tambah belum bisa, berarti kita samakan dulu. Apa yang mau disamakan? Z nya. Berarti ini kali 1, ini kali 3. Min 7, tulis ulang, min 7y min 3z sama dengan 18. Min y dikali 3 min 3y min 3z sama dengan min 6. Oke. Sudah, kita eliminasi. Min 7y dikurang min 3y, min ketemu min plus, berarti min 7y ditambah 3y sama dengan min 4y. Min 3z dikurang min ketemu min jadi plus ya, min 3z ditambah 3z 0 sama dengan 18 dikurang min 6, berarti 18 ditambah 6 24, berarti y sama dengan 24 dibagi min 4 sama dengan min 6. Dapat y, kalian substitusi ke persamaan keempat, yang ini 4 ya. Keempat, ke ini aja, kelima aja, persamaan substitusi kelima.
Kita substitusi yang kelima karena nilai Y-nya koefisiennya lebih kecil daripada yang Z. Min Y dikurangin Z sama dengan min 2. Berarti kita ganti Y-nya dengan min 6. Berarti min buka kurung min 6 min Z sama dengan min 2. Min ketemu min plus, berarti 6 dikurang Z sama dengan min 2. Pindah ruas, min Z sama dengan min 2 dikurang 6. Berarti min Z sama dengan min 8. Sudah dapat, kita substitusi lagi ke persamaan pertama aja. Pertama kedua deh. Substitusi kedua. Persamaan 2. Berarti X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan min 6. Oke, X terus ulang. Y-nya substitusi ya. 2 dikali min 6 ditambah 2 kali min ini min Z sama dengan min 8, berarti Z sama dengan 8 ya. Berarti Z nya 8 sama dengan min 6. X 2 dikali min 6 min 12, 2 kali 8 16 sama dengan min 6. X min 12 tambah 16 berarti 4 ditambah min 6, berarti X sama dengan min 6 dikurang 4 sama dengan min 10. Jadi kita dapat nilai X, Y, dan Z nya adalah min 10 berapa? Y nya min 6, Z nya 8. Selesai. Oke, cukup penjelasan hari ini. Besok akan dijelaskan determinan. Minggu berikutnya lagi akan dibahas soal cerita. Oke, saya tutup dulu. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.